Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Kartono dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi integral fungsi kompleks, teorema Cauchy-Courchet, dan teorema Anulus. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsa Fauziah dengan 3 digit NIM terakhir 074 dan teman saya Arinta Dwi Andini dengan 3 digit NIM terakhir 062. Kita masuk ke materi pertama, yaitu teorema Cauchy. Diberikan daerah terhubung sederhana D dan lintasan tertutup sederhana C di D. Jika F analitik dan F aksen kontinu pada D, maka integral FZ/DZ pada C sama dengan 0. Bukti. Misal, F sama dengan U ditambah IV, Z sama dengan X ditambah IY, maka DZ sama dengan DX ditambah IDY. Maka, integral FZ/DZ pada C sama dengan integral U ditambah IV dikali DX ditambah IDY pada C, sama dengan integral UDX dikurangi VDY pada C ditambah I dikali integral VDX ditambah UDY pada C. Ini kita jadikan persamaan pertama. Menurut teorema Green bahwa integral PDX ditambah QDY pada C sama dengan double integral QX dikurangi PY DX/DY pada R. F kontinu dan analitik di R, maka U dan V juga kontinu di R. Dengan demikian, jika F aksen turunan dari F kontinu di R, maka F turunan parsial order pertama dari U dan V. Dengan menggunakan teorema Green di atas, persamaan 1 menjadi double integral negatif do V per do X dikurangi do U per dy dx/dy pada lintasan R ditambah I dikali double integral do U per do X dikurangi do V per do Y dx/dy pada lintasan R. Berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, do U per do X sama dengan do V per do Y dan do V per do X sama dengan negatif do U per do Y. Maka integral FZ/DZ pada lintasan C sama dengan 0. Jika C berorientasi negatif, maka persamaan dapat ditulis negatif integral FZ/DZ pada lintasan negatif C sama dengan 0. Sebagai akibat langsung dari teorema Cauchy, integral suku banyak TZ, E kuadrat, sin Z, cos Z sekeliling sembarang lintasan tertutup adalah 0. Sebab fungsi-fungsi ini fungsi utuh dan derivatif mereka kontinu di seluruh bidang kompleks. Contoh, jika C lingkaran modulus Z sama dengan 1, buktikan integral dz per Z kuadrat dikurangi 4 dikuadratkan pada lintasan tertutup dan integral tan Z dz pada lintasan tertutup sama dengan 0. Bukti. Fungsi Fz sama dengan 1 per Z kuadrat dikurangi 4 analitik dan F aksen Z sama dengan negatif 2Z per Z kuadrat dikurangi 4 dikuadratkan kontinu di dalam dan pada C. Jadi, menurut Cauchy, integral Fz/dz pada lintasan C sama dengan 0. Fungsi Gz sama dengan tan Z analitik dengan G aksen Z sama dengan secant kuadrat Z kontinu di dalam dan pada C. Sebab titik singular tan Z dan titik kontinu secant kuadrat Z adalah titik 0 dari cos Z yang semuanya terletak di luar C. Jadi integral tan Z dz pada lintasan tertutup sama dengan 0. Pada teorema Cauchy di atas mencakup hipotesis tambahan bahwa F aksen kontinu pada D. Tetapi jika F analitik pada daerah D, maka F aksen juga analitik dan kontinu pada D. Oleh karena itu, Courchet berpendapat bahwa kekontinuan F aksen merupakan suatu hipotesis yang berlebihan. Hal ini sudah diimplikasikan oleh keanalitikan F sehingga lahirlah teorema Cauchy-Courchet. Teorema Cauchy-Courchet
Diberikan daerah terhubung sederhana D dan lintasan tertutup sederhana C di D, jika F analitik pada D, maka integral Fz dz tertutup pada lintasan C sama dengan 0. Sebelum membuktikan teorema Cauchy-Forsyth, diperlukan lemma sebagai prasyarat pembuktian. Diberikan fungsi F analitik pada daerah tertutup D yang terdiri dari titik interior, lintasan tertutup tunggal berarah positif C, dan titik pada C sendiri. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan, maka D dapat diselimuti oleh daerah bagian bujur sangkar yang terdiri D1, D2 sampai dengan Dn, maka D sama dengan gabungan DC dengan C sama dengan 1 sampai dengan N. Sedemikian sehingga untuk setiap DC dapat dicari titik ZC elemen DC dan nilai mutlak FZ dikurangi FZC per Z dikurangi ZC dikurangi F aksen ZC kurang dari epsilon sebagai persamaan pertama. Untuk membuktikan lemma diperlukan teorema dalam analisis tentang barisan himpunan tertutup dan terbatas di bidang data. Teoremanya, jika K1, K2 sampai dengan Kn suatu barisan tak hingga di bidang data dengan sifat untuk setiap Kn tidak kosong, lalu Kn tertutup, Kn superset dari Kn plus 1, maka irisan Kn dengan N sama dengan 1 sampai tak terhingga tidak kosong akan dibuktikan dengan kontradiksi bahwa lemma salah. Asumsikan bahwa terdapat epsilon kurang dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap n elemen bilangan bulat positif dengan D sama dengan gabungan DC, C sama dengan 1 sampai N, di mana daerah bujur sangkar atau bagiannya untuk C sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Misalkan C sama dengan M lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N, dan tidak mungkin dicari Z elemen Dm dengan sifat Z elemen Dm dan Z tidak sama dengan Zm sehingga berlaku ketidaksamaan yang pertama. Dibuat bujur sangkar tertutup B yang cukup besar dengan sisi A dan memuat D. Bagi B menjadi 4 bujur sangkar tertutup, S1S dengan S sama dengan 1, 2, 3, 4 dengan menghubungkan titik tengah sisi-sisinya yang berhadapan. Diasumsikan sebelumnya bahwa paling sedikit ada satu bujur sangkar di antaranya S11, S12, S13, S14 yang memotong D. Sebut B1 dan apabila B1 irisan D dibagi menjadi bujur sangkar atau bagiannya yang banyaknya berhingga. Paling sedikit ada satu bujur sangkar atau bagiannya yang banyaknya berhingga memenuhi ketidaksamaan yang pertama. Bagi B1 menjadi 4 bujur sangkar tertutup, E2S dengan S sama dengan 1, 2, 3, 4 dengan menghubungkan titik tengah sisi-sisinya yang berhadapan. Maka paling sedikit ada satu di antara keempat bujur sangkar yang memotong D, sebut B2, dan apabila dibagi menjadi bujur sangkar atau bagiannya yang banyaknya berhingga, selalu ada satu bujur sangkar atau bagiannya yang banyaknya berhingga sehingga ketidaksamaan satu dipenuhi. Demikian proses ini dikerjakan terus-menerus. Diperoleh barisan tak hingga B1, B2, dan seterusnya sampai Bn dengan sifat bahwa untuk setiap n berlaku, yang pertama Bn bintang sama dengan Bn irisan D tidak kosong, yang kedua Bn bintang tertutup dan terbatas, yang ketiga Bn bintang superset B bintang n plus 1. Dan untuk setiap tidak ada set n elemen Bn bintang, sehingga untuk set n elemen Bn bintang dan Z tidak sama dengan Zn berlaku, nilai mutlak Fz dikurangi Fzn per Z dikurangi Zn dikurangi F aksen Zn kurang dari epsilon. Panjang sisi Bn sama dengan A per 2 pangkat N, Bn dan
D tertutup dan terbatas. Demikian berlaku juga Pn bintang untuk setiap nilai n. Maka C elemen irisan Pn bintang dengan n sama dengan 1 sampai tak terhingga. Karena C elemen irisan Pn bintang dengan n sama dengan 1 sampai tak terhingga dan F analitik di C, maka untuk epsilon lebih dari 0 dalam bitar n Xi, delta berlaku ketiksamaan nilai mutlak Fz dikurangi Fzn per Z dikurangi Zn dikurangi F aksen Zn kurang dari epsilon dengan Z tidak sama dengan Xi. Hal ini mungkin karena terdiferensiasi di C, tetapi C bukan elemen Pn untuk n. Jika dipilih n cukup besar sehingga diagonal A per 2 pangkat n akar 2 kurang dari delta, maka Pn subset dari n Xi, delta. Jadi untuk semua Z tidak sama dengan Xi dan Z bukan elemen Pn berlaku ketaksamaan di atas. Maka Xi dapat bertindak sebagai Zj tidak sama dengan Dj, dengan Dj sama dengan Pn irisan D sama dengan Pn bintang, dan ketidaksamaan satu berlaku. Terdapat kontradiksi, sehingga lemma terbukti. Akan dibuktikan teorema Cauchy-Forsyth dengan lemma yang telah dibuktikan sebagai persamaan pertama. Diberikan epsilon lebih dari sama dengan 0 sebarang daerah D dibagi menjadi daerah bujur sangkar atau bagiannya dengan menarik garis-garis sejajar sumbu koordinat yang banyaknya berhingga n. Dan untuk semua bujur sangkar atau bagiannya dengan C sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai n, ketaksamaan 1 berlaku. Daerah D dikelilingi bujur sangkar yang sisi-sisinya sejajar sumbu koordinat dan panjangnya adalah A. Dengan sigma JZ sama dengan Fz dikurangi Fzj per Z dikurangi Zj dikurangi F aksen Zj untuk Z tidak sama dengan Zj dan 0 untuk Z sama dengan Zj. Menurut ketaksamaan 1 berlaku nilai mutlak sigma JZ kurang dari epsilon. Z merupakan elemen Dj dengan J sama dengan 1,2 sampai dengan n sebagai persamaan yang ketiga. Fungsi sigma Jz kontinu ke seluruh Dj dan nilai mutlak Z dikurangi Zj kurang dari sama dengan Aj akar 2 untuk Z elemen Dj. Jj berarah positif untuk lintasan perbatasan dari Dj. Untuk Z elemen Dj dapat ditulis Fz sama dengan Fzj ditambah F aksen Zj Z dikurangi Zj ditambah Z dikurangi Zj sigma Jz. Diperoleh integral Fz dz tertutup pada lintasan Cc sama dengan Fzj integral dz tertutup pada lintasan Cc ditambah F aksen Zj integral Z dikurangi Zj dz tertutup pada lintasan Cc ditambah integral Z dikurangi Zj sigma Jz dz tertutup pada lintasan Cc. Karena menurut teorema Cauchy, integral dz tertutup pada lintasan Cc sama dengan 0 dan integral Z dikurangi Zj dz tertutup pada lintasan Cc sama dengan 0, maka diperoleh persamaan keempat sebagai berikut. Dan untuk Dc bujur sangkar penuh berlaku persamaan 5 yang sebagai berikut. Untuk Dc bagian dari bujur sangkar, maka Cc kurang dari 4Aj ditambah L3, di mana L3 sebagai panjang lintasan C yang berhimpit dengan C3. Sehingga diperoleh persamaan yang keenam, yaitu nilai mutlak integral Fz dz tertutup pada lintasan Cc kurang dari Aj akar 2 epsilon 4Aj ditambah Lj kurang dari 4Aj epsilon akar 2 ditambah A Lj epsilon akar 2.
di mana AC sebagai luas bujur sangkar DC dan A sebagai sisi bujur sangkar di lingkungan D. Sebagai catatan, sigma AC dengan C sama dengan 1 sampai N kurang dari A pangkat 2. Jumlah semua integral di ruas kiri pada persamaan 4 adalah sigma integral FZ dz tertutup pada lintasan CC dengan C sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan integral FZ dz tertutup pada lintasan C sebagai persamaan yang ketujuh. Sebab dua integral sepanjang perbatasan berserikat, setiap pasang bujur sangkar yang berdekatan akan saling mengganyakan. Integral yang satu diambil ke arah yang berlawanan dengan integral lain sepanjang perbatasan berserikat itu. Dengan kata lain, hanya integral sepanjang bagian-bagian lintasan C yang masih bertahan. Berdasarkan hasil persamaan 5 dan 6, maka dari persamaan 7 diperoleh sebagai berikut, di mana L panjang lintasan C. Karena epsilon lebih dari 0, maka haruslah integral FZ dz tertutup pada lintasan C sama dengan 0, maka terbukti. Contoh penerapan teorema Cauchy-Corsat. Perhatikan bahwa integral dz per z kuadrat dikali z kuadrat ditambah 9 pada B sama dengan 0, di mana B memuat lingkaran modulus z sama dengan 2 dengan arah positif bersama lingkaran modulus z sama dengan 1 dengan arah negatif. Integral fz analitik pada titik-titik z sama dengan 0 dan z sama dengan kurang lebih 3i. Ternyata ketiga titik ini berada di luar region terbatas B, sehingga berlaku teorema Cauchy-Corsat. Selanjutnya, perluasan teorema Cauchy-Corsat. Diberikan daerah terhubung sederhana D, Z1 dan Z2 titik tetap dalam D, dan CK, dua lintasan yang menghubungkan Z1 dan Z2, di mana CK subset dari D. Jika F analitik pada D, maka integral FZ dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan C sama dengan integral FZ dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan K. Untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, misalkan L sama dengan C ditambah negatif K, maka L sama dengan integral FZ dz pada lintasan L. C sama dengan integral FZ dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan C, dan negatif K sama dengan integral FZ dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan negatif K. Berdasarkan teorema Cauchy-Corsat dan langkah-langkah yang dapat dilihat pada layar, maka integral FZ dz pada lintasan L sama dengan 0 ekivalen dengan integral FZ dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan C sama dengan integral FZ dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan K. Contoh, hitunglah integral 3z kuadrat dikurangi 2z dz pada lintasan C, di mana C1 didefinisikan busur lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 dari titik negatif 1,0 ke titik 0,1. C2 didefinisikan ruas garis dari titik 0,1 ke titik 1,0. C sama dengan C1 ditambah C2. Penyelesaiannya, karena Fz sama dengan 3z kuadrat dikurangi 2z analitik pada C yang memuat Z1 sama dengan negatif 1 dan Z2 sama dengan 1, menurut teorema Cauchy-Corsat harus dipilih lintasan sembarang dari Z1 dan Z2. Dapat dilihat pada gambar yang ada di layar, lintasan yang paling mudah dalam kasus ini, garis lurus dari Z1 ke Z2 adalah lintasan K didefinisikan Y sama dengan 0, X lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 1. Dengan demikian diperoleh integral 3z kuadrat dikurangi 2z dz pada lintasan C sama dengan integral 3x kuadrat dikurangi 2x dx
dengan batas negatif 1 sampai dengan 1 sama dengan 2. Selanjutnya, simple connected domain. Sebuah domain D dikatakan terhubung sederhana atau simple connected apabila setiap kontur tertutup sederhana pada domain D membungkus semua titik hanya pada domain D, atau dengan kata lain, setiap kontur tertutup sederhana pada domain D dapat direvisi hingga menjadi sebuah titik tanpa keluar dari domain D. Selanjutnya, domain D tidak terhubung. Berikut contoh yang merupakan simple connected dan not simple connected. Selanjutnya, double connected domain atau annulus. Annulus hampir mirip dengan domain terhubung sederhana, hanya saja terdapat sebuah lubang. Jika annulus berbentuk lingkaran, maka secara matematis dapat dikatakan set elemen bilangan kompleks atau pada bilangan kompleks dengan set dikurangi M lebih dari R dan kurang dari R besar, dengan M merupakan pusat kedua lingkaran, R merupakan jari-jari lingkaran yang lebih kecil, dan R besar merupakan jari-jari lingkaran yang lebih besar. Berikut merupakan contoh dari annulus. Di sebelah kiri terdapat annulus yang bukan merupakan lingkaran. Dapat dilihat bahwa terdapat lintasan tertutup yang anggotanya bukan merupakan anggota dari domain itu sendiri. Dan di sebelah kanan terdapat annulus lingkaran, di mana domainnya merupakan komplemen dari perpotongan kedua lingkaran tersebut. Selanjutnya, multiply connected domain atau double annulus. Annulus ganda atau domain terhubung banyak adalah annulus dengan 2 atau lebih lubang pada konturnya. Sama seperti annulus ganda juga mengakibatkan perubahan pada teorema. Baik, yang selanjutnya yaitu teorema annulus. Jika C dan K lintasan tertutup sederhana dan F analitik pada annulus C, K, orientasi C, K positif, maka integral FZTZ pada lintasan tertutup C sama dengan integral FZTZ pada lintasan tertutup K. Bukti teorema annulus dapat dilihat pada gambar. Lintasan C sama dengan C1 ditambah C2 dan lintasan K sama dengan K1 ditambah K2. Perhatikan dua lintasan tertutup sederhana, C1 ditambah R1 dikurangi K1 dikurangi R2 dan C2 ditambah R2 dikurangi K2 dikurangi R1. Menurut teorema Cauchy diperoleh integral FZTZ pada lintasan tertutup C1 ditambah R1 dikurangi K1 dikurangi K2 ditambah integral FZTZ pada lintasan tertutup C2 ditambah R2 dikurangi K2 dikurangi R1 sama dengan 0 akan ekivalen dengan integral FZTZ pada lintasan tertutup C sama dengan integral FZTZ pada lintasan tertutup K. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada layar. Maka dari itu, teorema annulus terbukti. Teorema perluasan annulus. Perhatikan gambar pada layar. Diberikan C, K1, K2, dan seterusnya sampai Kn sebanyak N1 lintasan tertutup sederhana. Jika F analitik pada C, gabungan KI dengan I sama dengan 1 sampai N, gabungan annulus C, K1, K2 sampai Kn, maka CK positif sehingga integral FZTZ pada lintasan tertutup C sama dengan sigma dari integral FZTZ pada lintasan tertutup KI dengan I sama dengan 1 sampai dari N. Bukti F analitik pada annulus ganda C, K1, K2, K3, dan seterusnya sampai Kn, maka integral FZTZ
pada lintasan tertutup C sama dengan integral FZ dz pada lintasan tertutup K1 ditambah integral FZ dz pada lintasan tertutup K2 ditambah integral FZ dz pada lintasan tertutup K3 dan seterusnya sampai integral FZ dz pada lintasan tertutup Kn ekivalen dengan integral FZ dz pada lintasan tertutup C sama dengan sigma dari integral FZ dz pada lintasan tertutup KI dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Selanjutnya contoh. Buktikan bahwa jika C lintasan tertutup sepanjang sisi-sisi bujur sangkar dengan titik-titik sudut 1 ditambah I, negatif 1 ditambah I, negatif 1 dikurangi I, 1 dikurangi I dengan arah positif, maka integral dz per z pada lintasan tertutup C sama dengan 2pi. Bukti. Dibuat lingkaran gamma dengan pusat O dan radius setengah berarah positif. Menurut contoh 5 dalam buku Sumantri halaman 135, dengan mengambil Z0 sama dengan 0 dan R sama dengan setengah, maka integral dz per z pada lintasan tertutup gamma sama dengan 2pi. Fungsi fz sama dengan 1 per z analitik kecuali di titik O, jadi jelas bahwa fz analitik pada C dan pada gamma dan daerah di antara kedua lintasan ini. Menurut perluasan teorema Cauchy-Gorsat, maka integral dz per z pada lintasan tertutup C sama dengan integral dz per z pada lintasan tertutup gamma sama dengan 2pi. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand dan sampaikan pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.